Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyodafa Agustin dari STR Keperawatan 2B. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu video keperawatan jiwa dari Bapak Nehru. Yang pertama, saya akan menjelaskan kejadian masalah kesehatan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia. Presentasi ini menunjukkan fenomena utama gangguan kesehatan jiwa pada 3 wilayah, yaitu Eropa, Asia, dan juga Indonesia, serta mendefinisikan atau menyebutkan pengertian dari kesehatan jiwa itu sendiri menurut WHO dan Undang-Undang Republik Indonesia, serta menjelaskan apa saja peran perawat untuk meningkatkan kesehatan jiwa. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas mengenai fenomena kesehatan jiwa di Eropa. Di Eropa, 1 dari 6 orang terdampak masalah gangguan jiwa, yaitu di WHO menurut European Region 1 dari 6 orang hidup dengan kondisi kesehatan jiwa, di mana kesehatan jiwanya ini terganggu. 25% kenaikan pada anak muda, yaitu depresi dan kecemasan pada kaum muda diperkirakan melonjak hingga 25% sejak pandemi COVID-19. Kemudian, leading cause, yaitu resiko tertinggi di antara usia 15 hingga 29 tahun. Bunuh diri kini menjadi salah satu penyebab kematian yang paling banyak di kematian utama di European Region. Kemudian, 20% beban penyakit. Sebelum COVID-19, hampir 1/5 beban penyakit non-fatal terkait kondisi kesehatan jiwa. Kemudian 4% dampak ekonomi. Biaya ekonomi setara dengan setidaknya 4% dari produk domestik bruto Uni Eropa. Kemudian, adapun fenomena lain, yang pertama adalah lonjakan depresi dan kecemasan pada Inggris dan negara lainnya, di mana pasca pandemi ditemukan peningkatan prevalensi depresi dan gangguan kecemasan. Gangguan mood sering terkait dengan isolasi sosial, ketidakpastian ekonomi, dan gangguan rutinitas. Yang kedua, burnout dan kelelahan kronis, yaitu pada Jerman dan urban Eropa. Gaya hidup urban, jam kerja yang tinggi, kemudian tekanan produktivitas memicu sindrom burnout yang mempengaruhi kinerja dan juga kesejahteraan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada penyalahgunaan zat pada remaja. Peningkatan konsumsi alkohol dan narkoba di kalangan remaja di berbagai negara Uni UA berkaitan dengan faktor sosial, kebebasan, dan kurangnya layanan pencegahan yang tepat sasaran. Kemudian adapun seperti fenomena lain, dampak dari konflik Rusia dan Ukraina, di mana karena konflik ini meningkatkan trauma kolektif atau PTSD, kecemasan, dan depresi. Kemudian dampak konflik dan trauma massa di Eropa. Konflik berskala besar memicu peningkatan kejadian PTSD, gangguan kecemasan, dan depresi pada pengungsi dan populasi lokal. Trauma kompleks dapat menyebabkan kehilangan, pemisahan keluarga, dan ketidakpastian hukum serta ekonomi. Kebutuhan layanan jiwa terintegrasi yang sangat tinggi. Kemudian ada pula fenomena di mana kota Gel menjadi kota yang separuh warganya adalah pasien sakit jiwa. Gel merupakan sebuah kota di Belgia yang mempunyai ciri khas yang unik. Kota ini sering disebut rumah bagi pasien jiwa selama beratus-ratus tahun. Selama itu pula, mereka yang mempunyai kejiwaan diterima di rumah-rumah penduduk dengan tangan terbuka. Gel memang punya perawatan psikotis yang unik sejak abad 14. Bisa dikatakan separuh dari penduduk Gel merupakan orang gila dan separuhnya lagi adalah separuh gila. Demikianlah candaan yang diberikan oleh penduduk kota itu atas keterbukaan dalam menerima pasien masalah mental. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fenomena kesehatan jiwa di Asia. Yang pertama ada stres kerja ekstrim atau kita sebut karoshi di Jepang. Beban kerja yang tinggi serta jam kerja yang panjang dan tekanan konformitas sosial dilibatkan dengan kematian akibat kerja atau kita sebut dengan karoshi dan juga bunuh diri. Yang kedua, tekanan akademik pada pelajar pada Asia Timur. Persaingan pendidikan intens menimbulkan stres, gangguan tidur, kecemasan, dan depresi di kalangan pelajar. Efek jangka panjang dapat menimbulkan perkembangan mental. Kemudian yang kedua, kesepian massal pada lansia. Pergeseran keluarga inti ke gaya hidup urban dan migrasi anak menyebabkan isolasi lansia meningkat dan yang ketiga, kesepian massal pada lansia. Pergeseran keluarga inti ke gaya hidup urban dan juga migrasi anak menyebabkan isolasi sosial lansia, meningkatkan depresi, kognitif menurun, dan kebutuhan dengan sosial.
Kemudian yang keempat, Singapura. Tekanan tinggi di kota yang kompetitif. Singapura dikenal sebagai negara yang sangat kompetitif dengan tuntutan yang tinggi dalam pendidikan, dunia kerja, dan juga pencapaian. Kemudian, ritme hidup urban yang cepat, biaya hidup yang tinggi, serta budaya kerja yang menuntut kita produktif membuat warga banyak mengalami stres, kelelahan, dan gangguan tidur. Pada 2024, Singapura mencatat 314 kematian akibat bunuh diri dengan angka kematian 5,91 per 100.000 penduduk. Bunuh diri juga menjadi penyebab kematian utama bagi remaja dengan usia 10 hingga 29 tahun. Untuk tahun ke-6 secara berturut-turut, sebanyak 64,3% atau 200 kasus terjadi pada laki-laki. Sementara kelompok usia 30-39 tahun mengalami kenaikan terbesar dari 43 kasus pada tahun 2023 menjadi 75 kasus pada tahun 2024. Kemudian, kasus bunuh diri dan remaja di Asia Tenggara. Korea Selatan memiliki salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara dengan OECD, dengan lebih dari 15 kematian per 100.000 penduduk. Angka bunuh diri di Korea meningkat 280% pada periode 1945 sampai 2010 dan mencapai puncaknya pada krisis finansial Asia pada akhir 1999-an. Jepang juga memiliki tingkat bunuh diri yang sangat tinggi dan Jepang juga memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi dengan lebih dari 15 kematian per 100.000 penduduk serta mengalami peningkatan 20% dalam mortalitas bunuh diri pada periode 1985 sampai 2010. Di Jepang, tingginya angka tersebut juga didorong oleh periode efek yang dipicu sejak krisis finansial Asia. Di seluruh Asia, laki-laki secara signifikan lebih mudah meninggal akibat bunuh diri dibandingkan perempuan. Di beberapa negara, laki-laki 7 kali lebih mungkin meninggal akibat bunuh diri daripada perempuan. Di negara lain, kesenjangan lebih kecil tetapi tetap setidaknya 2 kali lebih tinggi pada laki-laki. Di Singapura dan kota besar lainnya, gangguan kecemasan pada remaja meningkat dan dikaitkan dengan ekspektasi prestasi serta paparan media sosial. Intervensi dini sekolah dan juga program kesehatan mental digital dapat membantu menurunkan resiko. Kemudian, fenomena kesehatan jiwa di Indonesia. Sekitar 9,8% atau GME usia kurang lebih 15 tahun. Survei Kesehatan Nasional 2023 menunjukkan sekitar 9,8 penduduk usia 15 tahun mengalami gangguan mental secara emosional. 2% masalah kesehatan jiwa. Sekitar 2% orang Indonesia usia 15 tahun menghadapi masalah kesehatan jiwa. Secara global, 1 dari 8 orang terdampak menurut WHO 2022. Kemudian, 13% disabilitas. Kesehatan jiwa menjadi penyebab disabilitas nomor 2 di Indonesia, berkontribusi pada 13 years live with disability. Kemudian 5,5% ODGJ remaja. Sebanyak 5,5% remaja usia 10 hingga 17 tahun terdiagnosis gangguan jiwa atau ODGJ. Kemudian 34,9% ODMK remaja. 34,9% remaja memiliki setidaknya yaitu masalah kesehatan jiwa atau ODMK, menandakan beban yang jauh lebih luas dari yang terdiagnosis. 87% tidak berobat. Setidaknya 87% penyintas depresi di Indonesia tidak mencari pengobatan. Hanya 12,7% yang berupaya mendapatkan layanan. 1/100 depresi. Diperkirakan 1 dari 100 penduduk Indonesia usia 15 tahun mengalami depresi. Kemudian adapun fenomena masalah kesehatan jiwa di Indonesia lainnya yaitu gangguan mental emosional atau GME. Yang pertama, prevalensi gangguan mental emosional atau GME. Survei menunjukkan GME sekitar 9,8% pada usia kurang lebih 15 tahun kelompok remaja dan mahasiswa yang melaporkan peningkatan depresi dan juga kecemasan terkait akademik, ekonomi, dan ketidakpastian masa depan. Yang kedua, praktik pasung dan diskriminasi. Masih ditemukan praktik pasung di daerah terpencil akibat stigma, kurangnya layanan kesehatan, dan keterbatasan akses, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk layanan komunitas dan juga pendidik pada publik. Yang ketiga ada bullying dan risiko bunuh diri pada remaja.
perundungan di sekolah dan juga media sosial berkontribusi pada pikiran bunuh diri dan gangguan mental. Intervensi sekolah dan dukungan keluarga sangatlah krusial dalam menghadapi fenomena ini. Kemudian kita lanjutkan definisi kesehatan jiwa menurut WHO. WHO mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai keadaan sejahtera, di mana individu menyadari kemampuan dirinya, mampu menghadapi stres normal kehidupan, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Definisi ini menekankan kesehatan jiwa sebagai lebih dari ketidakadaan gangguan, melainkan keseimbangan fisik, psikologis, dan sosial. Kemudian, definisi kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yaitu menyatakan kesehatan jiwa sebagai kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan individu menyadari kemampuan mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta berperan dalam masyarakat sehingga mencapai kualitas hidup yang baik. Undang-undang menegaskan hak perlindungan, pelayanan, dan upaya-upaya promotor dan juga preventif. Kemudian, peran perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Ada 6 peran penting perawat dalam meningkatkan kesehatan jiwa. Yang pertama, ada edukator, memberikan pendidikan kesehatan mental kepada pasien, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan literasi dan mengurangi stigma masyarakat. Yang kedua, terapis atau pendamping klinis. Membangun hubungan terapeutik, melakukan konseling dasar, kemudian intervensi klinis, dan memfasilitasi proses rehabilitasi klien. Yang ketiga, advokat hak pasien, memperjuangkan hak ODGJ, mencegah diskriminasi dan praktik tidak manusiawi, serta membantu akses layanan yang tidak adil. Yang keempat, kolaborator multidisiplin, dapat bekerja sama dengan psikiater, psikolog, pekerja sosial, keluarga, dan komunitas untuk rencana perawatan yang holistik. Kemudian yang kelima, peneliti dan pengembangan praktik berbasis bukti, mengumpulkan data lokal, mengevaluasi intervensi, dan menerjemahkan bukti menjadi praktik keperawatan yang lebih efektif. Dan yang keenam, manajer kasus dan koordinator layanan, memastikan konstitusi perawatan antara rumah sakit, puskesmas, keluarga, dan layanan komunitas termasuk rujukan dan tindak lanjut. Mungkin cuma itu video yang dapat saya sampaikan pada tugas mata kuliah keperawatan jiwa. Sebelumnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.